Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Di depan ratusan kepala daerah se-Indonesia yang baru dilantik di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto berkelakar mudah-mudahan kuat ikuti pembekalan di Akmil Magelang. Dalam pidato sambutannya, Presiden menyatakan pelantikan 961 gubernur, wali kota, bupati beserta para wakilnya menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Kepada para kepala daerah, Prabowo kemudian bilang, sampai jumpa di acara pembekalan atau retret di Akmil Magelang. Dengan berseloroh, Prabowo mengatakan, mudah-mudahan kuat. Saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retreat yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat di Gemblong. Yang ragu-ragu boleh mundur. Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun angkat bicara atas rencana retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Kata Komarudin, ada atau tidak ada retret tidak akan mengubah loyalitas para kepala daerah. Soal anggaran retret, Komarudin justru melihat kontradiksi dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo. Retret atau tidak retret pasti pemerintahan itu orang pasti loyal lah. Harusnya nggak usah pakai APBN sampai 13M misalnya, BK. Nah, itu ya makanya ya, bukan catatan khusus, itu kontradiksi antara sikap pemerintah yang di satu sisi melakukan efisiensi anggaran, di sisi lain tadi saya lihat saya baca di media katanya di gubernur di yang tempat tidur sampai 500 juta macam-macam itu ya. Dalam Siniar atau podcast Lanturan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membantah anggapan retret atau pembekalan ratusan kepala daerah di Akmil Magelang tidak efisien dan bertentangan dengan kampanye penghematan anggaran. Kata Bima, anggaran 13 miliar rupiah untuk kegiatan retret di Akmil justru lebih murah ketimbang kalau acara serupa digelar di hotel. Menurutnya retret pun hitungan soal target hasil yang ingin dicapai. Misalnya, ketika Kemendagri itu kan, nginep di hotel. Dan itu anggaran dari daerah bisa, kalau dari pusat disediakan mes. Tapi kebanyakan teman-teman itu memilih tinggal di hotel akhirnya misalnya. Jadi biayanya jauh lebih besar. Sekarang dipadatkan hanya 7 hari. Jadi kalau dihitung per kepalanya, ya jauh lebih murah, jauh lebih efisien hari ini. Perusahaan, ini corporate sectors gitu ya, selalu dialokasi untuk kepegawaian, untuk human resources. Tes rutin, ya tes IQ, tes psikotes, outbound di lapangan untuk membangun chemistry, itu ada hitung-hitungannya tuh. Bahkan ada yang sangat canggih ya, sampai outboundnya jauh ke pulau dan lain-lain. Itu pasti ada hitungannya, karena ada output dan outcomes yang dicari. Nah hari ini sama. Pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak kali ini terbilang spesial. Sebanyak 961 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati beserta para wakilnya dilantik langsung oleh Presiden di Istana. Yang berbeda pula, usai dilantik mereka akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer, mengulang pembekalan serupa untuk para menteri Kabinet Presiden Prabowo. Lalu apa tujuan pelantikan dan pembekalan ratusan kepala daerah ini? Apakah sekadar seremoni atau punya target kinerja yang terang? Kami diskusikan bersama staf khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Castorio Sinaga. Bergabung juga bersama kami ahli hukum tata negara yang juga peneliti Posdem Ferry Amsari dan Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah Sumatera Utara yang juga politisi PDI Perjuangan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Ya, selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Saya mau nanya langsung pertama ke peserta retretnya dulu, Bang Masinton. Untuk besok hari, saya dengar kalau dari beberapa kepala daerah di Istana sempat mengakui untuk akomodasi menuju ke area Akmil ini ditanggung sendiri, betul? Ya betul. Jadi kita berangkat secara sendiri-sendiri, swadaya, dan kita ya disuruh mempersiapkan seluruh pakaian dan peralatan di sana. Oke.
Kalau abang sendiri ini berangkatnya gimana buat besok? Buat besok itu saya sudah janjian sama abang anda saya, Pak Bupati Lahat, senior saya Bang Bursa Jarnubi. Kami naik mobil ke sana. Nanti rencananya subuh. Oh, dari mana? Dari Jakarta tuh berangkatnya jalur darat? Iya, Jakarta jalur darat, naik mobil, ya bareng-bareng nanti kita sembari jalan lah. Nanti karena kita perkirakan siang udah nyampe di Magelang, jadi nanti bisa langsung registrasi. Ongkosnya berapa tuh Bang? Kalau darat bareng-bareng kan ya nggak malam-malam amat lah kalau darat kan. Tinggal beli bahan bakar aja kita sama persiapan makan di jalan. Kenapa saya harus tanyakan ini? Karena kan Ketua DPP Abang nih Pak Komarudin Watubun juga bilang ini kontradiktif dengan semangat pemerintah dalam upaya efisiensi anggaran. Sebagai kader PDI Perjuangan juga melihatnya begitu nggak? Ya kalau kan itu dalam rangka fungsi pengawasan anggota DPR RI. Nah kalau saya sih sebenarnya ya kami ini kan Saminawa Atona lah. Dengan program yang sudah diagendakan oleh pemerintah ya dalam hal ini Mendagri. Nah tentu ya kami Saminawa Atona dengan itu. Cuman memang ini waktunya durasi waktunya yang relatif cukup panjang. Oke. Yang menurut kami ya 3 hari harusnya sudah bisa itu harusnya. Oke. Anggaran 13,2 M untuk retret ini Pak Kasto sesungguhnya dipakai untuk apa-apa aja Pak? Terima kasih sudah diundang di acara ini. Dan pertama-tama saya ucapkan dulu kepada seluruh kepala daerah yang baru dilantik tadi 503 daerah di Istana tadi. Dan khususnya juga pada Lai Masinton selamat bertugas dan selamat dilantik. Ya. Siap, Abang Anda. Ya, dan ya dari sisi anggaran sebenarnya ini sangat efisien Pak. Jadi pertama mengapa memang pembekalan atau orientasi kepala daerah ini adalah amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014 yang diturunkan ke peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017, khususnya pasal 3 ayat 8. Di sana sangat begitu manifest dikatakan bahwa Kemendagri dalam hal ini adalah koordinator pengawas dan pembina umum ya kepala daerah menyelenggarakan pembinaan melalui fasilitasi ya dan kedua juga melalui pendidikan dan latihan. Yeah. Maka program ini sebenarnya adalah program yang rutin di Kemendagri ketika pilkada selesai. Nah, mengapa saya katakan efisien bahkan super efisien ya biasanya program ini dilakukan 2 minggu ya dan dilakukan juga oleh lembaga lain dalam hal ini Lemhanas yang berdurasi 1 bulan. Maka dalam kesempatan kali ini retret Magelang ini kita combine, kita gabungkan, kita sinergikan antara Kemendagri dan Lemhanas menjadi hanya 1 minggu 7 hari ya. Dan lalu dengan demikian ya kita menghemat waktu, menghemat anggaran dan juga menghemat tenaga tentunya. Karena ini perintah undang-undang dan biayanya ditanggung semua oleh Kemendagri yaitu 13,2 miliar yaitu dari anggaran APBN dan ini mencakup adalah biaya penyelenggaraan, akomodasi, konsumsi. Peserta itu yaitu Bapak Kepala Daerah, Bapak Ibu Kepala Daerah itu menanggung transportasi saja dan pakaian dan peralatan. Oke. Intinya dirapel begitu. Nah, menurut Bang Ferry alasan-alasan yang sudah dibuat dan kemudian penerapan persiapan yang dilakukan oleh pemerintah untuk retret ini cukup beralasan atau tidak? Tapi jawabnya nanti ya Bang ya. Kita bahas di segmen berikutnya. Usai jeda berikut. Menurut Bang Ferry alasan dibuatnya retret untuk kepala daerah ini cukup beralasan tidak Bang Ferry? Ya, kalau kita memperhatikan undang-undang pemerintahan daerah ya di pasal 373, 374, 375 dan seterusnya, kan memang ada fungsi pemerintahan pusat ya untuk melakukan pembinaan dan pendidikan bagi pemerintah daerah. Nah, materinya itu kan bisa umum dan khusus ya, yang semuanya itu bicara soal bagaimana tata kelola pemerintahan di daerah dan relasi kinerja antara pemerintah pusat dan antar daerah. Nah, sayangnya saya tidak melihat ada semangat konsep latihan pembinaan dan pendidikan yang digagas oleh Undang-Undang Pemda di sana
lebih mirip ini pendidikan semi militer baru kepada kepala daerah ya, dari mulai model pakaian dan lain-lain. Dan saya tidak yakin juga dalam hitungan beberapa hari pembinaan kesehatan dan lain-lain yang sifatnya seperti semi militer itu akan membantu kepala daerah, karena memang bukan itu tujuan dan tugas kepala daerah. Yang kedua juga perlu diperhatikan dengan gagasan efisiensi anggaran. Kalaulah kemudian konsepnya diperbaiki jauh lebih dari sekedar mencoba mengumpulkan kepala daerah sebanyak-banyaknya dengan berbagai jenis pelatihan dan gaya semi militer itu, ada baiknya memang diefisienkan berdasarkan provinsi, di mana relasi pemerintah daerah dengan provinsi, dalam hal ini kabupaten, kota, dan provinsi juga tidak terputus. Konsep pelantikan kemarin saja, hari ini saja sebenarnya memutus relasi pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota ya. Sehingga menurut Anda desentralisasi itu tidak terbentuk justru? Betul, jadi harusnya memang pemerintah pusat membuka ruang juga. Nah, belum lagi biaya ya, dengan gagasan menghemat di berbagai sektor, kan hal ini bisa diperketat, ini bisa bahkan diabaikan konsep ini, karena memang ada mekanisme Zoom ya, Bang Masinton di Tapanuli itu bisa diskusi dengan teman-teman di Kementerian Daerah soal bagaimana ya, tentu sebagai kepala daerah baru beliau perlu diberikan gambaran kerja-kerja dan relasi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga ya tidak betul-betul beliau nanti terkejut ya. Bagaimanapun sehebat apapun orang, kalau sudah hari pertama itu, ya dia akan mengalami shocking juga ya, tiba-tiba semua orang yang mencoba memberi gagasan juga akan mengalami kebingungan juga di hari pertama. Sehingga kurang lebih tujuannya untuk membantu kepala daerah baru untuk sesegera mungkin adjust dengan situasi. Oleh karena itu soal biaya ini dan model begini menurut saya pemubaziran saja begitu ya. Oke, ada kesan tidak diterapkan desentralisasi di pemerintahan daerah Pak Kasto, ditambah lagi ada juga semacam guyonan lah begitu disampaikan Pak Prabowo, kalau nggak kuat ya udah mundur aja begitu. Gimana cara kita bisa membaca itu? Ya, memang itu guyonan, tapi juga memang berisi suatu semacam informasi ya. Mengapa? Karena memang dari segi rundown acara itu sangat padat sekali ya. Materinya, kurikulumnya kita siapkan dimulai jam 5.30 pagi subuh, terakhir di 21 jam 9 malam. Ini terus 7 hari dengan istirahat 2 kali siang dan maghrib ya. Nah, materi juga kurikulumnya ini seperti saya katakan saya ralat tadi kepada Mas Ferry, ini tidak ada kurikulum militer di sini. Yang ada adalah 6 bidang. Satu adalah bidang untuk mengenali tugas, fungsi, dan seluk-beluk tentang pemerintahan daerah sebagai kepala daerah. Yang kedua adalah mengenali, memahami program Astacita. Ada 8 Astacita nanti yang akan disosialisasikan dan juga didiskusikan dengan seluruh kepala daerah, sehingga harapan kita yang disebut dengan motif di balik pilkada serentak itu, maka akan satu guguslah semua mulai dari presiden sampai kepala daerah nanti di dalam realisasi program Astacita. Dan yang ketiga adalah tentu tujuannya adalah mencoba untuk membangun tim building yang bagus antara pusat dan daerah. Nah, di sana juga nanti program-program kementerian dan lembaga akan disosialisasikan. Bahkan di setiap hari atau di setiap acara itu peserta nanti akan diberikan tugas pertanyaan yang akan dikumpulkan. Dan para peserta nanti harus hadir secara 100% absensinya. Bila kurang daripada 90% absensinya, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan lalu nanti akan ada pembinaan khusus. Nah, kita sangat serius dalam hal ini. Dan lalu program yang ketiga adalah mencoba untuk membangun yang disebut dengan ikatan emosional antara kepala daerah, baik itu antar gubernur dengan bupatinya, maupun antar bupatinya. Tadi Lai Masinton sudah sangat bagus sekali itu, bersama-sama dengan Pak Bursa, pergi ke subuh nanti ke Magelang. Ini salah satu bentuk emotional building, team building yang dimana kita harapkan bahwa kepala daerah ini nanti akan bisa melaksanakan tugasnya dan memecahkan masalah bangsa dari daerah masing-masing. Nah, ada kesan begini, sorry saya potong Pak Kasto, ada kesan begini, pernyataan Pak Prabowo hari ini seolah selain mengesampingkan ada upaya desentralisasi di pemerintahan daerah, mengingat setiap daerah juga berbeda-beda karakternya, ada upaya bahwa
pemerintah daerah ini harus loyal kepada pemerintah pusat. Benarkah pandangan itu? Ya, sebenarnya dalam sistem pemerintahan kita, sistem pemerintahan kita tentunya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun kita menganut sistem pemerintahan yang desentralis dengan prinsip otonomi daerah. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini tidak menafikan keberadaan otonomi daerah. Otonomi daerah itu kan kita maknai sebagai pendelegasian urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lalu juga infrastruktur kepada daerah untuk mereka urus lewat kewenangan, pendanaan, dan juga fungsi-fungsi yang ada. Tetapi saya bisa merespon, Mas. Itu koridor ini harus berlangsung di dalam rencana pembangunan jangka menengah panjang yang memang kita susun dan kita implementasikan sampai ke. Oke, ditahan dulu, Pak Ferry. Ya, pertama pernyataan Pak Castorius Sinaga juga bertentangan dengan pidato Presiden. Presiden bilang kalau tidak ikut tidak marah dia. Tapi oleh Pak Castorius, hati-hati kalau tidak sesuai dengan kehadiran dan segala macam, akan ada sanksi tersendiri, minimal ada pembinaan khusus. Itu bertentangan dengan pidato Pak Presiden. Kedua, konsep pendidikannya yang panjang waktunya dari jam pagi sampai malam itu tidak efektif untuk mendidik siapapun. Ini makanya disebut semi militer ya, memaksakan konsep pendidikan militer di tengah masyarakat sipil, terutama kepala daerah sipil. Dan materinya juga tidak perlu harus berkumpul di Gunung Tidar yang sudah tahu itu adalah markas militer ya, tempat pendidikan militer. Kan materinya ada pembagian urusan pemerintah pusat daerah, kelembagaan daerah, kepegawaian daerah, keuangan daerah. Bang Masinton ini berpengalaman di lembaga legislatif. Begitu dia di eksekutif, dia harus tahu pola kepegawaian. Tentu dia akan dibantu untuk itu. Dan itu tidak perlu harus ke Gunung Tidar menurut saya. Ngapain harus materi kepegawaian harus sampai ke Gunung Tidar? Sudah kami tangkap di situ. Orang saja diskusi. Ya. Singkat saja, saya kasih kesempatan Bang Masinton. Jadi takut atau enggak nih buat hadapi treat pembekalan besok? Ya kalau kita ya mana ada yang kita takut, artinya kan bahwa itu kita satu kesatuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Ya itu harus kita jalani bersama-sama lah. Maka tadi yang membangun emosional, bangun apa ya dalam konteks itu efektif. Namun dalam tadi ya durasi waktunya yang menurut kita terlalu lama itu. Kalau bisa dipangkas memang lebih bagus dipangkas karena endingnya kan kita perlu secara teknis itu ya pemerintah pusat yang bisa di. Sudah kami tangkap poinnya, Bang Masinton, Pak Casto, Bang Ferry, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya. Pak Castro, Bang Masinton.